Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas code yang telah saya buat untuk menyelesaikan beberapa soal. Kita akan melihat logika dan alur penyelesaian soal, penjelasan kode program, termasuk error handling, dan analisis hasil implementasi kode. Mari kita mulai. Soal 1. Find individu with all complete project. Pada soal ini, kita akan mencari individu yang semua proyeknya telah selesai. Proyek dianggap selesai jika semua tugas di dalamnya memiliki status komplit. Tujuan dari fungsi ini adalah menemukan individu yang semua proyeknya telah selesai. Kita memulai dengan membuat list kosong bernama complete underscore individual untuk menyimpan nama individu yang memenuhi kriteria. Selanjutnya kita melakukan iterasi melalui setiap individu dalam data. Jika individu tidak memiliki proyek, kita lanjut ke individu berikutnya. Kita asumsikan semua proyek individu telah selesai. All underscore project underscore complete sama dengan true. Kemudian kita melakukan iterasi melalui setiap proyek dan setiap tugas dalam proyek tersebut. Jika status tugas bukan komplit, kita tandai all underscore project underscore complete sebagai false dan keluar dari loop. Jika semua proyek telah selesai, all underscore project underscore complete masih true, kita tambahkan nama individu ke complete underscore individuals. Terakhir kita kembalikan list complete underscore individuals. Code ini menggunakan loop bersarang untuk memeriksa status setiap tugas dalam setiap proyek. Jika ditemukan tugas yang belum selesai, maka variabel all project complete diset ke false dan loop dihentikan. Jika semua tugas selesai, maka nama individu ditambahkan ke list complete individual. Code ini tidak memiliki error handling explicit, namun kode ini aman karena menggunakan struktur data yang konsisten dan melakukan pengecekan yang diperlukan sebagai mengakses elemen data. Code ini mengembalikan list nama individu yang semua proyeknya telah selesai. Hasilnya bervariasi tergantung pada data input. Jika di run akan jadi seperti ini. Oke, next nomor 2. Combine task by city. Pada soal kedua ini, kita akan mengelompokkan semua tugas berdasarkan kota dari alamat rumah individu. Setiap tugas harus menyertakan nama individu, ID proyek, dan ID tugas. Fungsi ini bertujuan untuk mengelompokkan semua tugas berdasarkan kota dari alamat rumah individu. Kita mulai dengan membuat dictionary kosong bernama city underscore task untuk menyimpan tugas yang dikelompokkan berdasarkan kota. Kita melakukan iterasi melalui setiap individu dalam data. Kita ambil kota dari alamat rumah individu. Kita melakukan iterasi melalui proyek dan tugas individu. Menambahkan informasi tugas ke city task dengan kota sebagai kunci. Terakhir kita kembalikan dictionary city underscore task. Code ini menggunakan loop bersarang untuk mengambil informasi tugas dan mengelompokkannya berdasarkan kota. Error handling ditambahkan untuk memastikan bahwa code tidak akan error jika ada individu yang tidak memiliki proyek atau tugas. Code ini memiliki error handling yang menangani kasus di mana individu tidak memiliki proyek atau tugas. Pengecekan if project in person dan if task in project memastikan bahwa kodenya hanya mengakses elemen data yang ada. Code ini akan mengembalikan dictionary dengan nama kota sebagai kunci dan list tugas sebagai nilai. Hasilnya akan bervariasi tergantung pada data input. Demikian penjelasan untuk nomor 2 dan kita akan melanjut ke nomor 3. Sebelum mengerjakan soal 3 dan 4, kita akan mengupload sebuah file yang file itu berupa Excel. Jadi kita mau membuat itu, kita gunakan import pandas aspd from google.colab import filenya dengan file.upload dalam kurung kosong. Setelah itu kita buat code barunya, kita ketik, sudah diupload, kita ketik filenya. Habis itu kita buat code baru, import io df sama dengan pd.read underscore cs seperti
pada gambar ini. Dan setelah di running, kita akan membuat code baru dengan format df.head dalam kurung kosong, dan di running akan jadi seperti ini. Sekian, terima kasih. Oke, next, nomor 3, find promotion candidate. Pada soal ketiga ini, kita akan mengidentifikasi individu yang cocok untuk promosi berdasarkan kriteria berikut. Pengalaman kerja experience years harus kurang lebih dari 3 tahun. Skor kinerja performance score harus di atas rata-rata skor kinerja dari semua individu. Gaji salary harus berada di kuartil bawah 25% terendah dari semua data gaji. Individu tersebut harus bekerja di departemen yang bukan admin atau support. Kita akan menghitung rata-rata skor kinerja dan kuartil di bawah gaji dari semua individu. Kemudian kita akan melakukan iterasi melalui setiap individu dalam data. Jika individu memenuhi semua kriteria yang telah ditentukan, maka individu tersebut akan ditambahkan ke dalam list hasil. Code ini menggunakan pandas untuk mengelola data dalam bentuk data frame. Code ini melakukan filtering dan sorting data berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Code ini tidak memiliki error handling eksplisit, namun code ini aman karena menggunakan fungsi-fungsi pandas yang telah teruji dan melakukan validasi data sebelum melakukan operasi. Code ini mengembalikan list berisi dictionary untuk setiap kandidat yang memenuhi kriteria. Hasil akan bervariasi tergantung pada data input. Jika di run akan jadi seperti ini. Demikian untuk nomor 3. Selanjutnya kita akan membahas nomor 4. Oke, next, nomor 4, find promotion candidate. Pada soal nomor 4 ini memiliki data yang sama seperti nomor 3. Pada soal 4 ini kita akan mengidentifikasi individu yang cocok untuk promosi berdasarkan kriteria. Pengalaman kerja experience harus minimal 5 tahun. Skor kinerja performance score harus di atas 85. Status remote worker harus false, tidak bekerja secara remote. Gaji salary saat ini harus kurang dari rata-rata gaji departemennya. Kita akan menghitung rata-rata gaji untuk setiap departemen. Kemudian kita akan melakukan iterasi melalui setiap individu dalam data. Jika individu memenuhi semua hasil kriteria yang telah ditentukan, maka individu tersebut akan ditambahkan ke dalam list hasil. Code ini menggunakan pandas untuk mengelola data dalam bentuk data frame. Code ini melakukan filtering dan sorting data berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Code ini tidak memiliki error handling seperti nomor 3. Namun code ini aman karena menggunakan fungsi-fungsi pandas yang telah teruji dan melakukan validasi data sebelum melakukan operasi. Code ini mengembalikan list berisi dictionary untuk setiap kandidat yang memenuhi kriteria. Hasilnya akan bervariasi tergantung pada data input. Jika di run akan jadi seperti ini. Sekian untuk nomor 4, dan kita akan melanjutnya nomor 5, dan ini nomor terakhir. Oke, next, nomor 5, nomor terakhir, sort student. Pada soal kelima ini kita akan mengurutkan list tuple yang berisi nama dan nilai berdasarkan nilai secara descending dan ascending. Kita akan menggunakan fungsi sort dalam kurung kosong untuk mengurutkan list tuple. Kita akan menggunakan key lambda untuk menentukan kunci pengurutan, yaitu nilai dari setiap tuple. Kita akan menggunakan parameter reverse sama dengan true untuk mengurutkan secara descending, dan reverse sama dengan false atau tanpa parameter reverse untuk mengurutkan secara ascending. Code ini menggunakan fungsi sort dalam kurung kosong dengan key sama dengan lambda untuk mengurutkan list tuple berdasarkan nilai. Parameter order digunakan untuk mengurutkan ascending atau descending. Code ini tidak memiliki error handling untuk menangani kasus di mana parameter order tidak valid. Jika order bukan descending atau ascending,
maka akan muncul value error. Code ini mengembalikan list to yang telah diurutkan berdasarkan nilai. Hasilnya akan bervariasi tergantung pada data input dan parameter order. Jika di run akan jadi seperti ini. Demikian penjelasan untuk soal nomor 5. Semoga video ini bermanfaat untuk memahami code yang telah saya buat. Terima kasih telah menonton. Bye bye.